Raspberry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eratna Mustika. Saya Najwa Fauziah Sapitri. Saya Tessa Salwa Suhenda. Saya Ayuni Dodinia. Saya Muhammad. Nama saya Muhammad Rizky Munajat. Nama saya Dwi Tahmara. Di sini saya akan membahas tentang pengertian atom dan asal-usul teori atom. Pengertian atom. Atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Elektron-elektron pada sebuah atom terikat pada inti atom oleh gaya elektromagnetik. Asal-usul teori atom. Kata atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, yang berarti tidak dapat dibagi. Konsep dasar atom pertama kali dikemukakan oleh Democritus, orang Yunani, pada awal abad keempat sebelum Masehi. Menurut teori yang dikemukakannya, suatu benda dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil, yang akhirnya tidak dapat dibagi lagi, yang disebut atom. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori yang disampaikan oleh Democritus. Democritus mengembangkan teori tentang suatu materi. Menurut Democritus, jika suatu materi dibelah terus-menerus akan memperoleh atom. Dalam bahasa Yunaninya, atomos yang artinya tidak berbagi. Disebutkan bahwa alasan ini berasal dari hasil observasi di mana butiran pasir dapat bersama-sama membentuk sebuah pantai. Dalam analoginya, pasir adalah atom dan pantai adalah senyawa. Democritus juga beralasan bahwa atom sepenuhnya padat dan tidak memiliki struktur internal. Sebagai tambahan, Democritus juga menjelaskan perbedaan sifat material yang berbeda. Atom dibedakan ke dalam bentuk, massa, dan ukurannya. Dengan model atomnya, Democritus mampu menjelaskan semua yang kita lihat terdiri dari bagian atau blok bangunan yang lebih kecil disebut atom. Pemikiran Democritus berpusat bukan pada apakah bagian elementer itu, melainkan apakah ada bagian elementer itu. Namun, model Democritus ini kurang mempunyai bukti eksperimental. Nah, pada tahun 1800-an, bukti eksperimentalnya muncul. Kelebihan atom ini diantaranya 1. Merupakan atom pertama kali. 2. Menimbulkan minat-minat untuk menyelidiki atom secara lebih. 3. Membuka konsep yang akan datang menjadi patokan untuk model atom berikutnya. Kekurangan model atom ini diantaranya 1. Definisi yang diberikan terlalu umum. 2. Tanpa ada percobaan atau hanya hasil pengamatan saja. Teori atom Dalton. Teori atom Dalton adalah teori yang mengenai atom yang dikemukakan oleh ilmuwan berkebangsaan Inggris John Dalton pada tahun 1808. John Dalton mengemukakan teorinya tentang materi atom yang dipublikasikan dalam A New System of Criminal Philosophy. Berdasarkan penelitian dan hasil-hasil perbandingan, Dalton menyimpulkan sebagai berikut. 1. Materi terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi lagi. 2. Semua atom dan unsur kimia tertentu memiliki massa dan sifat yang sama. 3. Unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda. 4. Selama reaksi kimia, atom yang hanya dapat bergabung dan dipecah menjadi atom-atom yang terpisah. Tetapi atom tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diubah selama reaksi kimia tersebut. 5. Suatu senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya melalui penggabungan atom tidak sejenis dengan perbandingan yang sederhana. Kelemahan. Teori atom Dalton mempunyai beberapa kelemahan bila ditinjau dari teori atom modern. Berbagai kelemahan teori atom Dalton adalah sebagai berikut. Dalton menerangkan bahwa atom tidak bisa dibagi lagi. Ternyata seiring perkembangan ilmu dan teknologi diketahui bahwa atom terbentuk dari partikel dasar yang lebih kecil daripada atom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Dalton beranggapan bahwa atom tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Ternyata dengan
melakukan reaksi nuklir, satu atom dapat diubah menjadi atom unsur lainnya. Dalton berpendapat bahwa atom pada satu unsur memiliki kesamaan dan dari berbagai hal, massa, ukuran, dan bentuk. Menurut Dalton, perbandingan unsur dalam suatu senyawa memiliki perbandingan bilangan yang bulat dan sederhana. Menjelaskan perkembangan teori atom menurut C.J. Thomson. C.J. Thomson pada awal 1900-an mengemukakan teori baru tentang atom. Menurutnya, di dalam atom terdapat partikel elektron dan proton, sehingga hasil eksperimennya proton memiliki massa yang jauh lebih besar dibandingkan elektron, sehingga model atom Thomson menggambarkan atom sebagai proton tunggal yang besar. Di dalam proton terdapat elektron-elektron yang menetralkan adanya muatan positif dari proton. Menurut Thomson, atom terdiri dari suatu bulatan bermuatan positif dengan rapat muatan yang merata. Di dalam muatan positif ini tersebar elektron dengan muatan negatif yang besarnya sama dengan muatan positif. Secara garis besar, teori atom Thomson adalah atom merupakan bola kecil yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Secara sederhana, model atom Thomson dapat dianalogikan sebagai jambu biji yang telah dikelupas kulitnya. Biji jambu yang tersebar merata dimodelkan sebagai elektron, dan bulatan daging jambu yang kecil dimodelkan sebagai proton. Kelebihan teori atom C.J. Thomson. Kelebihan dan kelemahan teori atom C.J. Thomson. Kelebihannya membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Kelemahannya, model atom Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Di sini saya akan menjelaskan teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford didasarkan pada suatu eksperimen, yaitu penembakan partikel alfa terhadap lempeng emas. Eksperimen tersebut dikenal dengan eksperimen Geiger-Marsden. Pada saat itu, Rutherford bersama dua orang muridnya, yaitu Hans Geiger dan Ernest Marsden, melakukan suatu percobaan, yaitu penembakan partikel atau sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Partikel alfa merupakan partikel yang bermuatan positif, tegak lurus, serta memiliki daya tembus yang besar. Pada percobaan tersebut, sinar alfa yang ditembakkan pada lempeng emas ada yang dibelokkan, dipantulkan, dan diteruskan. Tujuan sebenarnya dilakukan percobaan tersebut untuk membuktikan teori atom Thomson, yaitu apakah benar atau merupakan bola pejal yang apabila dikenai partikel alfa akan dipantulkan atau dibelokkan. Kelebihan dari atom Rutherford yaitu mudah dipahami untuk menjelaskan struktur atom yang sangat rumit dan bisa menggambarkan gerak elektron pada inti. Kekurangannya, model atom Rutherford ini belum mampu untuk menjelaskan di mana letak elektron serta juga cara rotasinya terhadap inti atom, dan tidak bisa menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Akan menjelaskan mengenai teori atom Bohr. Pada tahun 1913, seorang pakar fisika dari Denmark yang bernama Niels Bohr melakukan eksperimen, yaitu spektrum atom hidrogen. Eksperimen tersebut bertujuan untuk menyempurnakan teori atom Rutherford. Berikut hipotesa dari teori atom Bohr, di antaranya yaitu: 1. Elektron dapat berpindah dari orbit satu ke orbit yang lain berdasarkan tingkatan energi. 2. Selama dalam orbitnya, elektron dalam keadaan stasioner dan tidak memancarkan energi. 3. Jika elektron berpindah dan menempati orbit yang lebih tinggi, maka atom dalam molekul berada dalam tingkat tereksitasi atau excited states, sedangkan yang lebih rendah berada dalam tingkat dasar atau ground states. 4. Elektron mengelilingi inti atom dalam orbit-orbit tertentu yang berbentuk lingkaran, yang sering disebut sebagai kulit-kulit elektron. 5. Energi yang dimiliki elektron pada masing-masing orbit dapat mempengaruhi besar kecilnya lingkaran orbit.
Dalam model atom Bohr terdapat susunan elektron pada masing-masing kulit atom yang disebut konfigurasi elektron. Sedangkan elektron pada kulit terluar disebut sebagai elektron valensi. Adapun kelebihan dan kelemahan dari teori atom Bohr yaitu sebagai berikut. Kelebihannya: 1. Dapat memperbaiki kelemahan dari teori atom Rutherford. 2. Dapat membuktikan adanya lintasan elektron untuk atom hidrogen. 3. Dapat menjelaskan spektrum atom hidrogen secara akurat. Kekurangannya: 1. Tidak dapat menjelaskan spektrum warna dari atom-atom yang mempunyai banyak elektron atau yang lebih kompleks. 2. Tidak dapat menjelaskan adanya garis-garis halus dalam spektrum hidrogen. 3. Model atom Bohr memiliki nilai momentum sudut lintasan ground state yang salah. 4. Tidak bisa mengetahui intensitas relatif garis spektra. 5. Tidak bisa menjelaskan struktur garis spektra yang baik. Saya akan menjelaskan tentang teori atom modern. Teori atom modern dikembangkan setelah teori atom Bohr pada tahun 1924. Seorang ahli fisika Prancis yang bernama Louis de Broglie menyempurnakan kelemahan dari teori atom Bohr yang tidak mampu menerangkan model atom selain atom hidrogen serta gejala atom dalam medan magnet. Menurut Broglie, elektron tidak hanya bersifat partikel, elektron juga bersifat gelombang. Kemudian dikembangkan lagi oleh Edwin Schrödinger dan Werner Heisenberg dan melahirkan teori atom modern. Teori atom modern disebut juga sebagai teori mekanik kuantum. Prinsip dasar teori atom modern adalah gerakan elektron dalam mengelilingi inti bersifat seperti gelombang. Teori ini digunakan untuk menjelaskan sifat atom dan molekul. Berdasarkan teori mekanik kuantum, kedudukan dan momentum suatu benda tidak mungkin dapat ditentukan secara seksama pada saat bersamaan. Jadi, kesimpulannya, menurut Dalton, atom merupakan unsur yang tidak dapat dibagi-bagi, dan menurut Thomson, atom merupakan bola yang bermuatan positif yang di permukaannya terdapat elektron. Menurut Rutherford, mengungkapkan bahwa atom tersusun atas inti atom dan elektron yang dikelilingi. Adapun menurut Bohr, mengungkapkan bahwa elektron mengelilingi inti pada lintasan tertentu. Sedangkan pada teori modern, dipelajari tentang kebolehjadiannya ditemukannya elektron. Saya perwakilan dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata yang disengaja maupun tidak sengaja karena masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.